Jadi sebab kalau mau dikeluarkan itu harus berhubungan badan dulu. Oh, jadi kedoknya itu menggunakan ritual bersetubuh untuk mengeluarkan jin benar. yang ada di tubuh si korban. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Huta di channelnya Insur TV. Nah, di kesempatan hari ini teman-teman, kita tuh mau sedikit ngebahas tentang yang lagi viral nih. Apa itu? Yaitu praktek dukun cabul yang benar-benar lagi viral banget kayak gitu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya ditemani sama Kak Irfan, Abah Hercules, dan Mas Sulaiman. Nah, jadi sedikit banyak kita tuh mau ngebahas masalah itu yang benar-benar di sini tuh lagi viral banget teman-teman, dan mudah-mudahan dari apa yang mau kita sampaikan teman-teman semua tuh bisa dapat hikmah dari apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Nah, kita ke Kak Irfan dulu ya. Gimana Kak Irfan kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi kesini nggak ada halangan ya, lancar ya. Nah, gini Kak Irfan yang sedikit banyak tahu tentang cerita yang lagi terjadi nih ya, lagi booming banget nih Kak Irfan. Iya benar. Nah, lagi viral banget. Nah, jadi kita tuh mau tahu kronologi ceritanya tuh seperti apa menurut Kak Irfan yang dia tuh banyak tahu gitu teman-teman. Oke, maksud saya kayak jelasin di sini ya. Awal mulai pertemuan itu ibu korban. Oh, yang pertama sekali itu ibu ya? Media Facebook. Oh, Facebook. Jadi setelah kenalan sama si pelaku minta foto keluarga. Foto keluarga, oke. Selanjutnya setelah pelaku minta foto keluarga, setelah kenal sama keluarga yang ada di sana, mengajak temuan si korban. Setelah lanjut pertemuan itu, si pelaku mengajak ke tempat keluarga. Keluarga si pelaku. Nah, pertama sekali nih, mereka itu bertemunya tuh di mana? Pertama kali di Bumi Agung, Waterboom. Oh, di Waterboom. Ya, di Waterboom. Oh, berarti pertemuan mereka pertama itu enggak di rumah si korban atau pelaku, tapi lebih di tempat umum ya? Tempat umum. Nah, dikarenakan posisi tempat umum kan lebih cepat untuk cari. Oh, iya. Habis itu barulah dibawa ke Desa Kebayang, tempat keluarga si pelaku. Si pelaku. Berarti si pelaku tadi tidak langsung ke tempat si korban, melainkan ke tempat si pelaku dulu ya? Si pelaku dulu, si keluarganya tapi nih ya, bukan di rumahnya. Bukan di rumah tapi di tempat keluarganya. Setelah di situ bertemu ngobrol-ngobrol. Nah, si pelaku mengatakan kepada si korban bahwa tubuh si pelaku dan tubuh si korban dan pelaku ini, anak si korban ini mengalami kerasukan jin. Gangguan jin. Gangguan jin yang ada di tubuhnya. Sehingga akan dikeluarkan. Jadi sebab kalau mau dikeluarkan itu harus berhubungan badan dulu. Oh, jadi kedoknya itu menggunakan ritual bersetubuh untuk mengeluarkan jin yang ada di tubuh si korban. Nah, sebelum mereka melakukan persetubuhan tuh ada nggak sih kayak apa ritual atau apa yang dilakukan oleh si pelaku sehingga membuat si korban ini yakin dengan pengobatannya tadi? Jelaskan dulu maksud saya. Jadi sebelum dia melakukan persetubuhan itu dikasih minyak berupa misik apa itu yang dicampur minyak-minyakan gitu ya, dicampur dengan air yang ada di gelas. Nanti diminumkan ke korban dan ibu korban. Ada lagi maksudku selain minuman ya, ada lagi nggak sih kayak dia tuh menggunakan media apa untuk meyakinkan si korban? Itu untuk selanjutnya untuk di rumah korban nanti itu maksudnya. Ini baru pertemuan itu awal pertama. Berarti mereka ini lebih dari satu pertemuan ya? Iya. Lebih dari seperti itu. Nah, gini ya Abah Hercules. Ini lumayan booming banget dan lumayan lagi hot banget ya Abah Hercules ya. Seperti ini. Kalau yang mau saya tanyakan sama Abah Hercules seperti ini. Si pelaku tadi kan menggunakan ritual persetubuhan untuk melakukan pengobatan. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih? Atau dibenarkan nggak sih dalam ilmu pengobatan menggunakan metode yang seperti itu, Bang? Sebenarnya gini Mas Uta. Ritual dalam pengobatan sebenarnya yang kayak gitu tidak ada. Tapi ada juga ritual-ritual yang lain seperti di dalam bidang pesugihan. Oh, jadi pada dasarnya sendiri ritual seperti itu untuk pengobatan itu nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tapi ada untuk persugihan. Persugihan. Seperti apa itu, Bang? Contoh ritual dalam antara manusia dan manusia bersetubuh. Oh, jadi seperti persetubuhan antara manusia dan manusia untuk melakukan ritual persugihan. Ada juga ritual yang manusia
dengan jin itu ada juga. Jadi selain manusia dengan manusia ada juga manusia dengan jin gitu. Benar. Kalau ritual seperti saya dalam pengobatan, maksudnya dalam satu kunci pengobatan, Pak Irfan, itu dilandasi dengan berdoa. Oh itu ya. bagi saya utama itu ya. Utama berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta, semoga pasien yang aku obati sembuh, bukan karena saya, tapi karena Allah. Karena Allah. Dalam trik pengobatan saya, salah satunya penarikan tenaga dalam, maksudnya. Oh, menggunakan teknik tenaga dalam. Ya, menggunakan teknik ruqyah. Ruqyah juga ada. Menggunakan apa itu? Minyak. Oh, minyak. Oh iya. Dengan media pusaka. Pusaka juga. Ataupun bunga-bunga dan lain-lain, maksudnya. Jadi pada intinya untuk itu sendiri ritual yang seperti itu untuk pengobatan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan tidak sama ada sekali. Ya. Tapi lebih ke condongnya lebih untuk persugihan kayak gitu ya. Benar, maksudnya. Oke. Nah, gini Mas Sulaiman. Tadi Abah Hercules sempat sedikit sampaikan bahwa teknik pengobatan itu kan menggunakan media pusaka gitu kan. Menggunakan media pusaka. Apakah benar sih sebenarnya media pusaka itu bisa untuk pengobatan? Sedangkan setahu saya ya, pusaka itu kan zaman dahulu itu dibikin untuk kayak berperang, untuk melindungi diri dan yang lain-lain. Gimana pendapatnya Mas Memang Sulaiman? benar Mas Uta. Karena pusaka itu zaman dulu untuk bersenjata. Oh, pada dasarnya memang Ya, itu untuk persenjataan. Akan tetapi pusaka di balik itu juga bisa untuk pengobatan. Karena pusaka itu tidak sembarangan orang-orang dahulu itu membaca, ya harus berpuasa 40 hari, harus tidak tidur, harus menunggu jatuhnya bintang dari langit atau gitu. Jadi semua itu harus didasari dengan bertirakat atau berpuasa orang-orang. Jadi pada dasarnya sendiri memang keris itu dibuat untuk persenjataan. Tetapi di balik itu semua keris juga itu bisa untuk sarana prasarana dalam bidang pengobatan. Iya, benar. Karena keris itu sendiri dulunya buatnya bukan hal-hal yang ibarat kata sembarang buat, tapi menggunakan metode atau ritual tersendiri sehingga si keris itu tadi tersimpan doa-doa seperti itu ya. Iya, benar-benar. Oh, nih saya mau tanya lagi. Sebenarnya penasaran nih Mas. Benar-benar masih penasaran banget. Nah, gini, kan si pelaku itu kan melakukan sampai beberapa kali ya, kayak. Nah, kurang lebih 5 kali lah itu. Kurang lebih 5 kali. Nah, maksudku kenapa kok bisa si korban ini percaya? Apakah ada sesuatu yang membuat si korban ini percaya sehingga terus mengikuti alur yang dibikin oleh si pelaku tadi? Kalau menurut saya ya, masyarakat awam ini kan sering kali kan ada yang kurang pendidikan kan. Jadi memang dia terkena penyakit kan. Ya mungkin merasakan suatu penyakit mau sembuh total. Jadi ya percaya dengan hal-hal kayak gitu. Jadi intinya kayak dari pengobatan itu sebenarnya si korban pun mengalami atau merasakan ada perubahan. Ada perubahan sakit di leher pasti. Iya. Jadi dari situ kan ibarat dapat kepercayaan dari si pelaku ya. Si korban mempercayai si pelaku dan akhirnya ngikutin terus ya. Alur dari si pelaku. Sehingga kan pelaku dapat memanfaatkan si korban kayak gitu. Situasi. Jadi gini ya teman-teman semua ya. Dari kejadian ini makanya kita tuh benar-benar kayak harus sedikit cermat dalam menggunakan sosial media dan jangan harus berpikir logika dengan baik lah agar kita tuh gak gampang ditipu dengan hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Nah, balik lagi ke Abah Hercules nih. Tadi sedikit Abah Hercules sampaikan bahwa ritual persetubuhan itu agak seru nih. Persetubuhan ini. Iya, kalau agak seru banget nih. Persetubuhan itu bisa untuk apa tadi kita bilang persugihan ya kan. Nah, gini, apa sih dampak dari itu semua? Ada nggak sih, maksudnya gini, kan kalau sesama manusia tuh laki-laki dengan perempuan tuh kan ya kita bilangnya enak lah ya, enak gitu loh. Sebenarnya ada nggak dampaknya? Sebenarnya gini Mas Uta, dalam melakukan spiritual ataupun langsung terjun ke pesugihan, kita harus datangi dulu juru kunci. Ada juru kunci. Ada juru kuncinya. Oh, jadi lebih kurang ada kayak pembimbing gitu ya. Jadi pesan-pesan juru kunci itu karena dia sanggup, misalnya ada gantinya ini bla bla bla.
dia menyanggupi dan melakukan ritual yang seperti itu. Mas Uta. Jadi ritual seperti itu gini, Bah. Apakah dia itu setiap periode tertentu? Apakah setiap saat? Maksudnya gini, apakah setelah mereka itu melakukan ritual persetubuhan terus hartanya dapat, ataukah memang kewajiban dia dalam periode tertentu, atau 1 tahun sekali, atau berapa bulan sekali, atau memang kontinu, atau gimana? Itu tergantung dengan perjanjiannya, Mas Uta. Ada perjanjian itu, Pak ya? Iya, tergantung dengan perjanjian dengan salah satunya juru kunci ataupun yang dimintai lah. Oh, iya, paham. Jadi intinya itu semua balik lagi dengan perjanjian yang karena setiap tadi. orang itu nggak sama, poinnya seperti itu ya. Iya, benar. Gini Mas Sulaiman, kan tadi sempat kita bahas masalah persetubuhan dan ya nyangkut sih, maksudnya dari persetubuhan sampai ke dukun cabul dan sebenarnya gini Mas Sulaiman, dari mana sih orang itu pertama bisa kayak berpikir, oh mencari persugihan dengan metode seperti ini, itu asal muasal bisa terjadi hal seperti itu gimana sih? Karena orang itu, ini maksud saya, mungkin karena orang itu terlalu sugesti, karena dia itu tertipu dengan bicaraan-bicaraan orang-orang yang seperti itu. Jadi dia dikasih, kalau dibilang apa itu, iming-iming ya, atau itu, kalau iming-iming itu, kalau kamu mau begini, mau melakukan begini, nanti kamu bisa kaya, misalkan gitu. Kalau kamu mau spiritual begini, atau dibilang tadi bersetubuh, itu kamu bisa kaya raya, atau kamu bisa lancar usahanya, itu yang seperti itu. Tapi dia gini, tersugesti. Kalau kita bilang tersugesti, sebenarnya ada nggak sih? Maksudnya ritual persugihan itu sebenarnya ada atau nggak sih? Ritual bersetubuh untuk melakukan pesugihan sebenarnya ada atau tidak? Bisa atau tidak sebenarnya? Memang seperti itu ada, Mas Uta. Tapi itu untuk orang-orang yang menyimpang. Jadi orang-orang menyimpang itu mungkin kegoda dengan jin. Jadi karena dia ingin memulihkan kekayaannya dia atau gimana, dia terbisik-bisik dengan jin, karena jin itu ingin menyesatkan, menggoda manusia yang akan disesatkan dia. Jadi kenapa bisa terjadi persugihan? Berarti kesimpulannya dari yang Mas Sulaiman sampaikan itu, dulunya itu orang yang kita kategorikan pikirannya sesat lah ya, akhirnya mereka tergoda oleh jin, dan jin itulah yang membimbing dan akhirnya melakukan suatu ritual. Benar. Itulah yang terjadi, jadinya ritual persugihan. Jadi asal muasal kenapa hal itu bisa terjadi, karena pikiran seseorang yang dihasuti oleh jin. Karena memang pada dasarnya setan itu tugasnya untuk menyesatkan manusia. Ya, benar. Iya, ya? Benar kan? Apalagi dengan hati-hati kita yang lagi gelap, itu setan lebih gampang lagi ya kan. Benar. Nah, kita balik lagi ke pokok pertama nih yang masalah. Ini benar-benar aduh, menurutku keren banget nih. Nah, jadi sekarang kalau sedikit banyak yang kakak ketahui ya kan. Ini kan kita masih mencakup di bidang kayak si dukun cabul gitu. Kalau kakak sendiri pribadi pernah nggak sih dengar kayak pengobatan tradisional atau menggunakan ilmu spiritual yang benar-benar mendampakkan hasil dan jauh dari hal yang seperti itu? Pernah nggak? Pernah dengar sekali. Ada juga kan banyak lah di sini kan yang contoh-contoh seperti, tapi ya memang tenaga dalam kayak gitu. Tenaga dalam, terus ada memang obat-obat yang dibantu obat alami kayak gitu. Seperti herbalis kayak gitu ya. Dan tanam-tanaman dan yang lain-lain. Berarti pada dasarnya memang ada ya, kita bilang ya. Iya, ada. Kakak sendiri pernah menyaksikan. Jadi maksudku karena kan memang saat ini kalau dari segi penglihatan saya sendiri ya kan, banyak sekali oknum-oknum yang seperti itu kan kayak mengatasnamakan. Benar. Dan akhirnya mereka jadi merusak citra, maksudnya seperti itu. Padahal ibarat seperti kita bilang seperti Abah Hercules dan Mas Sulaiman yang benar-benar melakukan hal seperti itu kan, nama mereka ikut tercoreng dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Nah, gini sedikit banyak yang yang kakak ketahui nih. Dari korban tadi kan kita bilang satu keluarga jadi orang tiga ya. Selain ini ada lagi nggak sih? Kalau menurut yang kita gali ya, sebetulnya memang sudah ada, tapi kan mungkin nggak diekspos oleh mungkin si korban yang lain tuh aibnya kebuka, malu. Jadi beruntung lah menurut saya Mas, supaya orang kayak gini berani
berjiwa besar untuk melaporkan. Jadi sehingga kan bisa berhenti. Benar. Jadi menghentikan yang jadi kayak gini gitu kan. teman-teman, kalau memang ada hal-hal yang menyimpang dari ini, laporkan saja teman-teman. Jadi supaya maksudnya itu, jadi ini pelaku ini tidak berlarut-larut Iya, berlarut-larut dan benar. tidak menimbulkan korban yang Korban baru lain, kayak ya. gitu teman-teman. Jadi lumayan lah ya di si korban ini berani ya. Jadi akhirnya iya, berani. ini bisa selesai sampai Iya, di sini. menurut Tapi saya kalau didiamkan, berjiwa besar juga. kalau didiamkan bisa berlarut Wah. panjang kayak gitu kan. Nah, Abah Hercules, kalau Abah menyikapi tentang dukun cabul ini tadi, bagaimana? Itu kalau menurut pribadi saya, Mas. Iya, pandangannya. Menurut pandangan saya itu sudah menyimpang, Jauh ya? jauh menyimpang dalam pengobatan Hmm. ataupun spiritual yang mengobati secara nyata. Kalau itu menurut saya itu membodohi Masyarakat. masyarakat. Bodoh jadi itu. Pembodohan publik jadi maksudnya ya. Jadi masyarakat khususnya itu harus berhati-hati. Iya, Ya saya- tidak setuju terjadi saya. yang seperti itu. Iya, iya. Saya setuju. Ya. Jadi kalau menurut Abah seperti gini, kalau pertanyaan saya untuk Mas Sulaiman nih, pengobatan, Mas Sulaiman juga di pengobatan ya. Iya, Nah, iya. jadi gini, ritual atau tata cara apa yang menurut Mas Sulaiman tuh paling intim? Maksudnya ibarat Mas Sulaiman tuh pernah melakukan hal apa yang menurut itu Mas Sulaiman tuh intim, paling intim gitu. Paling intim itu maksud saya menyentuh pasien. Nah, itu saya dengan Batasannya seperti apa? batasannya saya hanya sebatas untuk menotok, menyentuh saraf-saraf si pasien. Oh, saraf itu. Iya. saraf. Jadi Itu maksudnya waktu Mas Sulaiman melakukan totok saraf ya, ya, ada nggak seperti Mas Sulaiman tuh kayak terpaksa harus menotok bagian vital, itu ada nggak? itu bisa dihindari itu. Oh itu bisa Iya, bisa dihindari. dihindari. Oh, ada masih jalur lainnya. Masih ada jalur jalur lain lain. ada. Jadi tidak harus Ya, kan? Tidak harus. Makanya yang ini tadi kan Iya, ibarat nyangkut banget kan? Iya, benar, benar. Makanya Iya, saya benar. pertanyaan saya itu sebenarnya kenapa apa memang harus Nah, seperti itu ya kan? Kan logikanya juga nggak mungkin dalam keadaan tertutup. Nah. Yang punya orang-orang itu, Iya, itu bener. Mas Sulaiman. Seharusnya kan kayak kalau memang agak intim seharusnya kan dengan orang Iya, yang ramai, ramai, keluarganya, ada orang tuanya, ada orang kayak gitu kan. keluarganya lain. Jadi memang sebenarnya memang ada di bagian intim tapi bisa dihindari Bisa ya. dihindari. Tidak harus di bagian Jadi itu. jalur-jalurnya itu. Iya. Kalau Mas Sulaiman sendiri nih, ibarat kata yang paling intim itu di bagian apa? Yang pernah Mas Sulaiman. Itu yang saya pegang di bagian petis dan leher sini. Oh, jadi tidak sampai ke yang Ya, seperti bagian itu. depan sini tidak. Tidak usah, nggak perlu ya. Jadi Karena pusat dari penyakit-penyakit itu dari kaki. oh benar, Nah, jadi kaki ya. jadi ibaratkan ada penyentuhan yang namanya goib Mhm. pada saya itu sudah terasa dari totokan saya tadi, saya rabaan dari Oh, totokan itu Jadi tadi. totokan seperti itu Ya. tadi. Kalau Abah Hercules sendiri nih, kalau seandainya melakukan pengobatan sendiri, berdua deh saya tanya berdua. Ya, ya. Kalau kalian berdua itu melakukan pengobatan, apakah kalian itu di tempat tertutup atau seharusnya di tempat ramai, tempat yang ramai? Itu tuh berpengaruh nggak sih sebenarnya? Coba dari Abah. Satu, kita harus kalau bisa ramai. Yang kedua, harus ada keluarga Yang Iya, mendampingi. yang mendampingi. Ya. Karena dalam posisi pengobatan, misalnya makhluk astral di dalam diri pasien larinya ke bidang salah satunya ini kemaluan ataupun Yang ini lain. kita tarik dengan tenaga dalam. Jarak jauh. Jarak Oh, jauh. Tidak harus Bukan menyentuh. harus menyentuh itu, Pak, ya? menyentuh. Oh, iya iya. Tuh. Iya. Setelah itu kita tanya dulu Dari pihak keluarga. dari pihak keluarga, coba dicek masuk ke dalam masih Oh. ada enggak penyakit kanker itu. Oh. Bukan aku yang ngecek. Oh. Tuh. Jadi, pihak keluarga sendiri. Pihak Keluarganya, keluarga keluarga. sendiri. Makanya ada saksi. Hmm. Harus bagusnya ya rame-rame. Harus ada Seperti saksi itu. keluarga. Jadi atau- lebih ini ya, lebih kayak formal jadi Iya. nggak harus tersembunyi jadi lebih enak gitu. Iya. teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman sedikit pembahasan kita tentang yang lagi viral saat ini. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian like, subscribe dan share. Kalian juga bagikan ke teman-teman kalian agar channel kita itu lebih berkembang lagi. Karena seperti itulah bentuk dukungan kalian kepada kami. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Apa sih susahnya tinggal
klik subscribe seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup saya mau sedikit tanya dulu tentang Abah Hercules. Apa mungkin Abah Hercules ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman semua? Bisa, siapa tahu teman-teman juga bisa kayak antisipasi dalam menangani hal-hal yang seperti itu seperti apa gitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, seluruhnya khususnya warga Indonesia dalam satu pengobatan harus berhati-hati, jangan dibodohi dengan spiritual yang seperti itu. Itu pesan dari saya. Oke, cuma itu yang saya. Mungkin Mas Sulaiman ada yang mau disampaikan buat teman-teman, bisa jadi apa pembelajaran buat teman-teman semua, silakan. Itu untuk pelajaran. Iya, benar-benar. Ya pemirsa, siapapun yang menonton di mana saja dan berada, ini pengobatan ini. Jadi kalau yang belum tahu sama sekali pengobatan, jangan coba-coba untuk pengobatan yang abal-abal. Jadi jangan pengobatan palsu, nantinya bisa menjadikan yang seperti itu tadi kasus. Jadi untuk masyarakat yang akan dibodohi, jangan sampai mau dibodohi. Jadi untuk pesan saya, hati-hati untuk berobat sama tabib kalau bukan ahlinya. Terima kasih. Mungkin dari Kak Erpan sendiri ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran ya yang berharga. Jadi kayak masyarakat pun atau teman-teman yang nonton video itu kan bisa, sebenarnya seperti ini. Iya. Gitu. Jadi mungkin pesan saya nih, pendapat saya, jadi masyarakat harus hati-hati, waspada terhadap tingkah laku yang kira-kira nyeleneh, menurut saya kan nyeleneh, yang dasar dengan perilaku yang di adat kita, dan dipastikan kalau ada jatuh pasti ada niat dan kesempatan itu aja. Iya, benar-benar. Jadi kalau dari kesimpulan saya pribadi nih, tapi sebelum kesimpulan sebenarnya ini masih panjang teman-teman. Mungkin nanti akan ada part yang berikutnya karena kayak masih banyak yang ingin saya bahas. Contohnya seperti bagaimana membedakan antara dukun asli dan palsu, karena kan kita ada ahli spiritual yang mungkin mereka bisa memahami bagaimana asli dan palsunya kayak gitu kan. Jadi kan dapat kita harus berhati-hati dengan orang yang seperti ini, kita harus yang seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini buat teman-teman semua, hati-hati dan bijaklah dalam menggunakan media apapun itu, karena di dunia sekarang itu banyak sekali orang yang memanfaatkan media-media untuk seperti kepentingan dia dan merugikan orang lain. Jadi kita sebagai masyarakat harus lebih bijak lagi dan cermat dan teliti untuk menilai sesuatu. Jangan mudah kita dibodohin. Makanya gunakanlah logika kita itu sebaik mungkin agar kita itu tidak gampang tertipu. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.